Pertama, membuat olahan ubinya terlebih dahulu ya. Siapkan 300 gram ubi yang sudah dikukus. Saya gunakan ubi yang berwarna ungu. Panas-panas, haluskan ubi tersebut sehingga tekstur ubi menjadi lembut dan halus. Setelah ubi teksturnya halus dan lembut, sisihkan ubi terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bahan kering. Ada gula pasir sebanyak 225 gram. Tepung tapioka atau tepung sagu 150 gram, setengah sendok teh garam, lalu aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Tambahkan 300 ml santan kelapa, saya pakai dari setengah butir kelapa. Masukkan santan kelapa tersebut sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk terus sampai semua adonannya tercampur merata dan tepungnya pun larut. Kemudian masukkan ubi yang sudah dihaluskan. Nah, kalau Bunda pengen cepat pengerjaannya, bisa gunakan blender untuk mencampur semua adonan. Tapi jika di rumah tidak ada blender, nggak usah khawatir, Bunda bisa kok pakai manual seperti saya. Setelah semua ubi ungu yang sudah dihaluskan masuk ke dalam adonan, aduk-aduk menggunakan balon whisk terlebih dahulu ya. Saya bejek-bejek dulu nih supaya ubinya tidak terlalu banyak yang menggumpal. Lalu saya aduk juga menggunakan sendok sayur untuk menghaluskan ubi tersebut. Tekstur ubinya sudah mulai banyak yang hancur ya Bun. Selanjutnya saring adonan tersebut supaya adonannya benar-benar tidak ada yang bergerindil dan teksturnya pun lebih lembut. Adonan ubi sudah selesai disaring, tuang adonan ubi ke dalam mangkok. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, lalu aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata. Setelah adonan ubi tercampur merata dan tidak ada lagi adonan yang bergerindil, sisihkan terlebih dahulu adonan tersebut. Kemudian siapkan cetakan, saya menggunakan cetakan plastik yang bentuknya bunga mawar seperti ini ya. Olesi cetakan menggunakan sedikit minyak goreng supaya cetakan tidak lengket. Tuang adonan ubi ke dalam cetakan tersebut sesuai dengan batas garis yang ada di cetakan ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Selanjutnya adonan ubi siap untuk dikukus di dalam kukusan yang sudah panas. Kukus selama 30 menit menggunakan api sedang, tutup panci kukusannya, alasi dengan kain supaya airnya tidak banyak yang menetes ke dalam kue. Setelah 30 menit kemudian, buka tutup panci kukusannya, angkat kue tersebut dari kukusan. Setelah kue diangkat dari kukusan, istirahatkan kue terlebih dahulu sampai suhu ruang, baru kuenya bisa dikeluarkan dari cetakan ya. Satu resep yang saya buat menghasilkan 19 buah kue. Sisihkan terlebih dahulu kuenya sambil menunggu kue dingin atau suhu ruang. Saya akan membuat flas santan terlebih dahulu. Siapkan 50 gram tepung beras putih atau tepung beras biasa ya Bun. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam, santan kelapa sebanyak 400 ml. Saya memakai setengah butir kelapa ya, jadi satu resep ini cukup menggunakan 1 butir kelapa utuh untuk adonan yang ungu dan adonan yang santan ini. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata dan tepungnya larut. Jika sudah larut, tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Kemudian masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk, masak sampai mendidih dan adonan flan mengental. Setelah flas santan mendidih dan mengental, matikan api kompor. Jika masih ada yang menggumpal seperti ini, Bunda nggak usah khawatir, diaduk-aduk terus aja, nanti teksturnya bisa jadi lembut. Selanjutnya, siapkan 1 mika plastik kecil yang ukurannya biasa digunakan untuk aneka jajan pasar atau kue basah ya Bun. Alasi mika plastik tersebut dengan daun pisang yang sudah bersih. Kemudian ambil 1 sendok makan flas santan yang sudah dibuat tadi.
Lalu ambil satu buah kue talam ubi yang sudah dibuat tadi ya. Ini sudah suhu ruang, jadi sudah ngeset dan kuenya pun lebih mudah dikeluarkan dari cetakan. Setelah kue dikeluarkan dari cetakan, masukkan kue talam ubinya ke dalam mika tersebut. Supaya tampilannya lebih cantik, hias dengan potongan daun pandan. Dan ini dia hasilnya, kue talam ubi ungu mawarnya sudah jadi, siap untuk disajikan atau dijadikan ide jualan juga bisa banget ya. Kemas semua kue talam ubi ungu mawarnya sampai selesai dengan cara yang sama ya. Kue talam ubi ungu mawarnya bisa digunakan untuk ide jualan ya. Bunda bisa jual per satuannya, harga mulai sekitar 2000-an atau sesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk bahan yang digunakan nih sangat murah meriah ya, menggunakan ubi cuma 300 gram ditambah dengan gula dan tepung serta santan kelapa. Siapkan teflon atau wajan terlebih dahulu. Kemudian masukkan 100 gram kacang tanah yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Lalu sangrai kacang tanah tersebut menggunakan api sedang, sangrai sampai kacang tanah matang. Setelah kacang tanah berubah warna menjadi kecoklatan, matikan api kompor, angkat kacang tanah tersebut yang sudah disangrai, kemudian masukkan ke dalam chopper atau ke dalam blender. Haluskan kacang tanah tersebut sampai teksturnya menjadi halus, tapi jangan terlalu halus banget ya, cukup halus tapi masih ada tekstur kasar-kasarnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan mangkok bersih, masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan ke dalam mangkok tersebut. Tambahkan gula pasir sebanyak 3,5 sendok makan atau sebanyak 50 gram. Aduk-aduk gula pasir dan kacang tanah sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, sisihkan kacang terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan mangkok yang bersih, masukkan 250 gram tepung beras ketan putih ke dalam mangkok tersebut, tambahkan setengah sendok teh garam, gula pasir 1 sendok makan, aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan air sebanyak 300 ml, masukkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk tepungnya supaya tepung cepat tercampur merata. Air yang saya gunakan air biasa ya bun, bukan air panas, bukan air hangat ataupun bukan air dingin dari kulkas, pokoknya ini air biasa aja ya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dan tepungnya larut. Adonan tepung sudah tercampur merata dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindil ya bun. Tambahkan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng, pasta pandan 1 sendok teh. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Oke, adonan sudah tercampur merata. Selanjutnya siapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 20 cm. Loyang sudah saya olesi dengan minyak goreng ya, supaya loyang tidak lengket. Kalau loyangnya mau dialasi dengan plastik juga bisa ya. Kalau ada di rumah boleh kok buat alas supaya loyangnya tidak lengket. Oke, selanjutnya tuang semua adonan ke dalam loyang tersebut. Adonan siap untuk dikukus. Kukus adonan ke dalam kukusan yang sudah panas, kukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Setelah 25 menit kemudian buka kukusan, kue pun sudah matang, matikan api kompor, angkat kue dari kukusan. Istirahatkan kue sampai suhu normal atau suhu ruang supaya kue bisa dikeluarkan dari loyang. Setelah selesai diistirahatkan, kuenya sudah suhu normal ya. Sisir pinggiran kue menggunakan spatula untuk mengeluarkan kue tersebut dari loyang. Jika kuenya sudah suhu normal, tekstur kuenya akan lebih padat seperti ini ya bun, sehingga ketika dikeluarkan dari loyang akan lebih mudah.
Setelah pinggiran kue selesai disisir, balik loyang tersebut dan keluarkan kue dari loyang. Kemudian potong menjadi 20 bagian atau sesuai dengan selera. Saya potong menjadi 4 bagian dulu, kemudian kalau sudah dipotong menjadi 4, masing-masing bagian dipotong menjadi 5 bagian. Jadi total semuanya ada 20 bagian. Satu potong bagian kurang lebih segede ini ya bun. Nah selebar ini ya, sesuai dengan nanti cupnya atau mikanya. Oh iya, kuenya jangan ditumpuk ya, kalau ditumpuk nanti dia akan lengket satu sama lain. Setelah kue selesai dipotong semua, masukkan kue ke dalam mangkok yang berisi kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah dihaluskan. Balur kue tersebut menggunakan kacang dan kue bisa dikemas menggunakan mika ukuran 7C atau ukuran untuk kue klepon ya. Nah jangan lupa mikanya dialasi juga dengan daun pisang. Kemudian masukkan kue kaloci ke dalam mika tersebut. Jadi nama kuenya namanya kaloci ya bun. Ya, salah satu makanan yang mirip sekali dengan mochi. Bedanya kalau mochi kacang tanahnya ada di bagian dalam kue, sedangkan kaloci kacang tanahnya ada di bagian luar kue. Dan kalau nggak salah baca ya, kue kaloci ini salah satu makanan khas daerah Pontianak, atau di daerah Bunda ada juga. Namanya apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan ini dia hasilnya, kue kaloci setelah dikemas di dalam mika kecil siap digunakan untuk ide jualan. Untuk harga jual, karena ini resepnya juga nggak terlalu banyak ya bahannya, satu resepnya menghasilkan 20 buah, kalau dari modal sekitar 10 ribuan. Jadi bunda bisa jual per satuannya tuh sekitar mulai harga 1000-an. 1000-an itu nggak mesti 1000 rupiah gitu ya bun, tapi bisa juga jadi 1500, 1700, 1800 ataupun mulai harga 2000 juga bisa. Sesuaikan dengan daerah masing-masing aja ya. Untuk rasanya mirip banget sama kue mochi. Tekstur kuenya tuh kenyal, lembut, rasanya manis, enak, ada kacangnya ya. Rasanya enak dan bikin nagih. Siapkan 200 gram kelapa parut, atau kalau mau pakai setengah butir kelapa juga bisa ya. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Tambahkan sedikit garam. 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Tambahkan air 200 ml atau 1 gelas. Lalu masak menggunakan api sedang sampai unti kelapa matang. Jangan lupa aduk-aduk supaya matangnya merata. Masak terus sampai airnya habis dan unti kelapanya matang. Untuk membuat unti kelapa sebenarnya ada dua opsi ya untuk pemakaian gulanya, bisa pakai gula merah ataupun gula pasir. Kalau teman-teman sukanya pakai gula merah atau gula pasir untuk membuat unti kelapa, coba tulis di kolom komentar ya. Setelah dimasak dan airnya pun sudah habis, unti kelapa sudah matang, matikan api kompor, kemudian siapkan mangkok yang bersih, masukkan unti kelapa ke dalam mangkok tersebut. Sisihkan unti kelapa yang sudah selesai dimasak. Selanjutnya saya akan membuat kulit dadar gulungnya. Siapkan wadah yang bersih, kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tepung tapioka 20 gram atau sebanyak 2 sendok makan. Supaya kulit dadar gulungnya tidak hambar, tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Tambahkan air sebanyak 550 ml. Masukkan air ke dalam adonan tepung secara bertahap, kemudian aduk-aduk sampai adonan tercampur merata. Setelah diaduk-aduk sampai tercampur merata, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, pasta pisang Ambon 1 sendok teh, aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini yang membuat beda ya bun sama resep yang kemarin ya. Kalau yang kemarin dadar gulung 500 rupiahnya saya pakai pasta vanila, kali ini saya menggunakan pasta pisang Ambon supaya aromanya tuh lebih harum. Saring adonan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil sehingga hasil kulit dadar gulungnya mulus. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh pewarna makanan warna merah muda atau sesuai dengan selera, aduk-aduk sampai tercampur merata.
Adonan sudah tercampur merata, adonan siap untuk didadar. Sisihkan dulu, kemudian panaskan teflon. Saya menggunakan teflon ukuran 20 cm ya, supaya nanti hasil kulit dadar gulungnya pas, nggak kegedean, nggak kekecilan untuk membuat dadar gulung mawarnya. Nah, kalau teflonnya sudah panas, ambil 1 sendok sayur adonan, kemudian dadar adonan tersebut di atas teflon yang sudah panas. Teflon tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya bun, karena nanti saat membuat dadar gulung mawar, kulit yang digunakan bagian yang atas atau permukaan yang halus ini ya, bukan bagian bawah yang harus berpori-pori, itu enggak ya. Jadi teflonnya tidak perlu dioles dengan minyak. Masak kulit dadar gulung menggunakan api kecil supaya kulit dadar gulungnya matang, sehingga saat dilipat membentuk bunga mawar, kulitnya tidak mudah robek. Nah, kalau sudah matang, bentuknya seperti ini ya bun. Bagian pinggiran kulit dadar gulung sudah mengelupas seperti ini, tandanya sudah matang. Angkat dan balik kulit dadar gulung tersebut dari teflon. Lakukan hal yang sama untuk mendadar adonan selanjutnya. Saat adonan didadar di teflon, terdengar suara ces, tandanya teflon itu panas sehingga adonan yang dituangkan bisa menempel pada teflon tersebut. Oke, di sini sudah tersedia 2 buah kulit dadar gulung yang siap untuk dicetak. Mipil nyetak ya bun, jadi sambil mencetak atau membuat dadar gulung mawar, sebelahnya bunda bisa nyambi membuat kulit dadar gulungnya supaya nanti pengerjaannya cepat selesai. Kemudian balik kulit dadar gulung tersebut, jadi bagian atas kulit dadar gulungnya itu yang halus seperti ini ya. Nah, yang halus seperti ini. Kemudian kalau sudah, bunda bisa potong kulit dadar gulung tersebut menjadi 5 bagian. Tapi jangan sampai putus ya. Kulit dadar gulungnya saya tumpuk langsung seperti ini ya, supaya lebih gampang saat memotongnya dan lebih cepat juga pengerjaannya. Lalu ambil secukupnya unti kelapa, kepal-kepal unti kelapa tersebut sehingga membentuk kepalan seperti ini. Nah, dibentuknya kepalanya seperti ini ya bun. Kalau agak kebanyakan bisa dikurangi, sesuai dengan selera masing-masing aja ya untuk isian unti kelapanya. Kalau sudah dibentuk mengerucut seperti ini, ambil 1 lembar kulit dadar gulung. Pokoknya 1 bunga mawar itu 1 kulit dadar gulung ya, jadi jangan pakai 2 lembar ya bun. Lalu lipat kulit dadar gulung tersebut seperti ini ya. Nah, membentuk seperti ada lipatan kecil seperti ini. Nah, kayak gini ya. Lalu ambil 1 lembar lagi kulit dadar gulungnya, pakai yang sebelahnya persis ya bun. Ikuti tutorial yang seperti ada di video, gampang kok bun, ini tinggal dilipat aja. Nah, seperti ini. Ini karena menggunakan sarung tangan plastik ya bun, jadi itu agak susah gitu. Kalau nggak pakai sarung tangan plastik, cepet banget ngerjainnya ya. Oke, dibentuk seperti kuncup mawar seperti ini ya bun, setiap kelopak-kelopak mawarnya ya. Dan gunakan bagian kulit dadar gulung yang halus untuk membentuk kelopak mawar. Oke, nggak kerasa kelopak mawar yang kelima sudah selesai dilipat dan kue dadar gulung bunga mawarnya sudah jadi. Supaya tampilannya lebih cantik, gunakan cup puding dengan diameter atas 7,5 cm dan diameter bawahnya 5 cm. Jangan lupa tambahkan juga potongan daun pandan supaya bunga mawarnya ada daunnya gitu ya bun. Letakkan dadar gulung bunga mawar ke dalam cup puding tersebut dan ini dia hasilnya. Dadar gulung bunga mawar modal Rp500 per 1 kuenya, bunda bisa jual mulai harga 1000-an. Gampang kan buatnya, modelnya juga murah meriah. Satu resep yang saya buat menghasilkan 20 buah kue dadar gulung mawar.
Jika kue dadar gulung mawarnya dikemas menggunakan mika kue ukuran sedang yang warna coklat seperti ini, satu mika bisa berisi 14 buah kue. Cocok nih bun untuk disajikan sebagai hantaran kue atau untuk isian snack box juga bisa karena bentuknya yang lucu, bahannya murah meriah, mudah didapatkan, ada di sekitar kita. Untuk rasanya siapa sih yang nggak tahu rasa kue dadar gulung ya? Salah satu kue legendaris favorit di kue jajan pasar atau kue basah. Tekstur kulitnya lembut, walaupun tanpa telur, tanpa santan, rasa kulit dadar gulungnya tetap enak. Ada aroma wangi dari pisang ambonnya, kemudian ada rasa manis dari unti kelapa. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda supaya videonya lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Wassalamualaikum.